Jadi lafaz Allah itu sudah lafaz yang sangat umum dalam semua bahasa yang pernah ada. Bapak saudara yang makan Allah, itu baru hu. Kalau diteruskan panjang lagi. Saya kalau sebut dia, apakah dia dapat dilihat oleh mata? Dia manusia. Dia huwa. Apakah dia dapat dilihat oleh mata? Tidak. Apakah bisa disentuh? Tidak. Maka huwa bermakna dia yang maha suci daripada sifat jismiyah, sifat kebendaan. Allah bukan benda. Benda itu ada benda kasar, ada benda halus. Meja ini benda kasar, Pak. Cahaya lampu, cahaya matahari itu benda halus dalam bahasa Arab. Jismun. Tiada benda kecuali bertempat. Allah huwa bukanlah benda. Itulah maknanya. Jika Allah bukanlah benda, maka kita tidak perlu mentakwil istawa. Istawa alal arsh. Istawa bersemayam di atas aras. Karena dia bukan benda, pastinya bukan menempati aras. Karena dia bukan benda, dia tidak memerlukan aras. Araslah yang memerlukan dia. Jika disebut yanzil, yanzilu Rabbuna, Rabb kita nuzul, turun. Karena dia bukan benda, turunnya bukan dari atas ke bawah. Disebut dalam Al-Quran, yadullah fawqa aydihim, tangannya di atas tangan mereka yang berbaiat. Karena dia bukan benda, maka tangannya bukan tangan ini, bukan juga tangan khayali, tapi hanya dia yang tahu maknanya. Kita orang beriman meyakini kalamullah azza wa jalla, dan apa yang disampaikan adalah mutlak kebenarannya. Mutlak kebenarannya. Tidak perlu kita meragukan apa yang Allah sebutkan di dalam firman-Nya dan disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita perlu sadar ikhwafillah, Al-Quran merupakan nikmat yang agung yang Allah berikan sebagai petunjuk, yang pegangan hidup bagi orang-orang yang beriman. Bahkan Al-Quranul Karim menyebutkan sendiri, ya, ketika Allah mengatakan dalam surah Ar-Rahman, Ar-Rahman, ya, Allah menyebutkan, mengawali ayat itu dengan menyebutkan namanya Ar-Rahman, ya, Allama Al-Quran. Di antara konsekuensi sifat Allah Ar-Rahman, dia mengajarkan Al-Quran kepada kita. Maka kita pelajari Al-Quran sesuai dengan aturan-aturannya. Maka mempelajari Al-Quran itu sama kita, ya, pada umumnya ilmu-ilmu yang lain. Dia punya kaidah, punya cara, punya metode menafsirkan Al-Quran sebagaimana disebutkan oleh para ulama yang disepakati cara yang terbaik. Al-Quran ditafsirkan dengan Al-Quranul Karim. Al-Quran ditafsirkan dengan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Al-Quran ditafsirkan dengan perkataan para sahabat, kemudian para at-tabi'in dalam ungkapan-ungkapan mereka. Maka inilah cara yang kita ikuti. Makanya subhanallah, cara yang pertama adalah cara Al-Quran ditafsirkan dengan Al-Quranul Karim. Itu yang harus kita lakukan. Karena pada satu ayat Al-Quran itu bersifat mujmal, dan di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala sebutkan secara tafsil. Dan bahkan ada Al-Quranul Karim yang kemudian ditafsirkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya para ulama mengatakan ketika ada hadis yang menafsirkan ayat Al-Quranul Karim, maka kita tidak perlu kepada pendapat yang lain. Ya idza tsabatal haditsu wa kana nassan fi tafsiril ayah fala yusaru ila ghairi. Ini kaidah. Ini berbeda dengan lain tema tadi. Selama itu adalah Al-Quran dan itu adalah teks sejarah yang diyakini oleh mereka, mesti dikritisi. Kita tidak. Ya, kita tema ya tema apa yang disampaikan oleh Nabi. Karena orang yang berlainan tema ya memang begitu. Ya, kita mengikuti kaidah yang disepakati para ulama. Makanya menafsir Al-Quranul Karim seperti mana pada umumnya ya ilmu-ilmu, dan punya kaidah-kaidah. Contoh dalam kehidupan dunia sajalah, ilmu kedokteran, ya mereka punya kaidah-kaidah di dalam menjelaskan disiplin keilmuan mereka. Dalam bab-bab seperti itu saja ada kaidahnya, apalagi dalam menjaga kesucian kitab suci kita, kemuliaan kalamullah, ya kan? Nah, saya kasih contoh dalam kaidah ini. Idza thabata al-hadits wa kana nassan fi tafsiril ayah fala yusaru ila ghairi. Ketika turun ayat Al-Quranul Karim, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin, ya. Maka
ketika turun ayat ini para sahabat datang kepada Nabi SAW bertanya tentang makna kata zulmun pada ayat ini, karena orang-orang yang beriman yang tidak mencampur adukkan keimanan mereka ini dengan kezaliman. Fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun, gitu kan? Maka para sahabat bertanya, makna kata zulm dalam ayat ini. Maka Nabi SAW mengatakan laisa kama tu'nun. Karena para sahabat mengatakan zalim itu ya melanggar atau berdosa itu zalim. Maka para sahabat berat sekali ini bagi mereka ayat ini. Ya. Karena masing-masing kita ini menzalimi diri. Ya. Maka kemudian Nabi SAW menjelaskan kata zulm pada ayat tersebut, ya. Alam tasma'u qaulal 'abdus salih inna syirka la zulmun azim. Maka Nabi SAW memberikan contoh penjelasan bahwa kata zulmun itu adalah kesyirikan. Nabi mengatakan demikian. Tapi tema lain mungkin mengatakan yang lain, gitu kan. Maka tema kita adalah apa yang dikatakan Nabi SAW. Yang kita ikuti apa yang disampaikan Rasulullah SAW. Ini di antara kaidah-kaidah yang saya sampaikan. Yang kedua, seperti para ulama seperti Khalid As-Sabit dalam kitab Qawaidut Tafsir, atau Rustan Al-Harbi dalam mata kuliah dalam buku beliau Qawaidut Tarjih, beliau mengatakan di antara kaidahnya tafsirus salaf wa fahmuhum linususil wahyi hujjah 'ala man ba'dahum. Penafsiran salaf dan pemahaman mereka, garis bawah tolong nih, pemahaman mereka terhadap nas wahyu hujjah 'ala man ba'dahum, gitu kan? Bagi orang yang datang setelah mereka hujjah. Ini tema kita begini, apa yang dikatakan oleh para salaf kita ikuti. Nah, kita lihat contohnya di sini. Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa. Ayat ini sering dibahas. Jelas ini. Ulama salaf mengatakan istiwa maklum, seperti mana yang dikatakan oleh Imam Malik. Istiwa maklum. Wal imanu bihi wajib. Ya kan? Al-iman bihi wajib, beriman kepadanya sebuah kewajiban. Ya, dan makna istiwa maklum bagi mereka, sudah maklum, tidak perlu lagi kita carikan kaidah-kaidah akal untuk bisa menetapkan apa makna daripada istiwa ini. Al-istiwa maklum wal imanu bihi wajib, ya, wasu'alu bihi bid'ah. Ini tema kita, yang apa yang dikatakan oleh para ulama salaf kita ikuti. Pemahaman mereka tentang ayat itu yang kita ikuti. Ya. Maka ikhwafillah rahmatullah, ini yang menjadi hal-hal yang harus kita ikuti. Nah, contoh ayat lain, fitratullah allati fatara an-nasa 'alaiha. Ini fitrah. Para ulama menyebutkan bahwa di antara fitrah memang yang Allah berikan pada manusia adalah iman wal Islam. Tapi ada tokoh lain yang menjelaskan makna fitrah sini dengan tema lain. Apa dia? Dari sinilah dia memahami bahwa apa yang ada dalam diri manusia itu adalah fitrah. Dari sini dia menyimpulkan halalnya seseorang, ya, laki-laki nikah dengan laki-laki. Perempuan cenderung ke perempuan, itu fitrah dia. Dan laki-laki suka kepada laki-laki, itu fitrahnya. Karena dia memahami sebatas makna kata fitrah dengan bahasa Indonesia. Ini tokoh profesor di Indonesia yang mengatakan begini. Dan ini menjadi dalil bagi dia untuk menghalalkan homoseks. Ini tema lain ini. Ini disampaikan guru kita tadi itu. Ayatnya benar. Jadi ayat itu dijadikan sebagai dalil untuk, ya, mencari kebenaran, bukan pembenaran apa yang ada dalam pikirannya. Ini yang tema lain itu. Ya. Maka sekali lagi kita, apa yang disampaikan oleh para ulama kita pahami dan kita amalkan dalam kehidupan kita. Ini tafsirus salaf wa fahmuhum linususil wahyi hujjah 'ala man ba'dahum. Ya. Dan tafsirus salaf, ya, muqaddamun ala kulli tafsirin syaz. Ini juga kaidah, ya, di dalam menafsir Al-Qur'anul Karim. Karena banyak sekali penafsiran-penafsir yang sifatnya syaz yang datang setelah mereka. Nah, kita yang memahami Al-Quran sebagai kitab suci, maka kemudian kita ikuti jalan mereka ini. Tema-tema dari kaidah-kaidah yang mereka sampaikan para ulama kita. Nah, ikhwafillah rahimahullah, di dalam pembahasan Al-Quranul Karim banyak sekali tentang ayatnya benar, hadisnya benar, gitu ya. Tapi kemudian cara peletakan hadis dan ayatnya yang perlu diteliti ulang. Karena seringkali ini menjadi bagian yang terlupakan dan bahkan mungkin
hal yang tidak menjadi sesuatu yang diperhatikan dengan baik. Maka seperti kajian-kajian kontemporer terhadap penafsiran Al-Quran, seperti yang sudah sampaikan sedikit di awal tadi tentang hermeneutika misalnya, ditarik untuk memahami Al-Quranul Karim, padahal hermeneutika cara untuk memahami Bible. Ya, makanya orang-orang ilmuwan, misalnya ilmu-ilmuwan Barat, mengatakan kepada kita, hai kaum muslimin, kami adalah pengikut Bible, tapi kami ya memberikan kesempatan kepada kitab suci kami ini untuk diberikan kritikan. Kalau benar dari Tuhan kami yakini. Kalau salah kami tinggalkan. Nah, tidak seperti kalian. Kami ini orang terbuka. Kalian fanatiknya luar biasa. Bahwa kalian menganggap Al-Quran itu ya di atas segala-galanya. Yang anehnya, ini tema lain ini. Anehnya sebagian cendekiawan, sebagian apa namanya hari ini, ya masuk syubhat ini. Kalau memang dia meyakini kalamullah, itu tidak akan ada ruang untuk dikritik. Karena perkataan dalam kitab suci mereka itu sudah banyak munharif, inhirafan sudah banyak, penyimpangan sudah banyak. Mereka bingung karena bertabrakan antara teori-teori kitab suci mereka dengan sains-sains yang ada, bertabrakan. Nah, untuk supaya meluruskan apa yang menjadi masalah dalam ilmu sains mereka, akhirnya dibuatlah sebuah teori untuk apa? Untuk meluruskan dan kemudian membenarkan apa yang disampaikan oleh mereka. Maka ikhwafillah, cara hermeneutika tidak bisa kita tarik untuk memahami ayat suci kita. Itu jelas, itu tidak akan mungkin ya. Tidak akan mungkin kita bawakan kepada kitab suci, karena bagi mereka kitab suci mereka sebuah teks sejarah yang teks yang mesti diberikan kritikan. Kalau kita adalah kalamullah ya, yang suci, yang kemudian yang terjaga, yang tidak ada kesalahan di sana. Nah, ini yang harus diyakini. Dan cara pandang kita Ahlussunnah kepada Nabi kita SAW, dia sebagai seorang nabi. Tapi mereka memberikan pandangan kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad tak lebih dari seorang tokoh historis. Kan itu yang membuat tema lain itu begitu, menempatkan sesuatu yang tidak pas pada tempatnya. Kita memandang Al-Quran adalah kalamullah, ya. Kemudian mereka memandang adalah teks sebagai teks yang terbuka untuk diberikan kritikan. Kalau Nabi Muhammad adalah seorang nabi dan rasul yang diutus Allah, digelar dengan Al-Amin, kalau mereka memandang apa? Mereka memandang sebagai ya seorang tokoh historis, ahli sejarah, tak lebih dari itu. Kita enggak. Makanya ada tema lain dari tema yang utama ini. Ikhwafillah, pembahasan tentang bab ini sangat luas sekali ya tentunya. Nah, ala kulli hal, kita sebagai orang tua wajib untuk berhati-hati di dalam memberikan ya pendidikan kepada anak kita dengan memastikan tentang lembaga di mana dia tempat belajar dan guru-guru yang mengajarinya, mulai dari SD-nya, SMP, SMA-nya sampai mungkin perguruan tingginya. Ya, kita sebagai para pendidik yang punya amanah besar dan orang-orang yang memiliki ilmu punya tanggung jawab besar dalam bab ini. Ya. Ikhwafillah rahimakumullah. Ini adalah tanggung jawab kita bersama. Tanggung jawab yang mesti kita hadirkan. Bahkan dalam tema lain ini ya, saya pernah melakukan satu dialog, diskusi di kampus sendiri ya, di kampus di pasca sarjana. Ketika itu saya membahas tentang ayat-ayat ya, ayat-ayat yang berkaitan dengan akidah. Kemudian sampailah pada menafsirkan ayat wa huwa ma'akum aina ma kuntum, dan dialognya terus berkembang sampai pada titik saya menutup diskusi bahwa saya jelaskan huwa ma'akum itu adalah ma'iyatuhu wa laysa zat, yani bukan zat Allah azza wa jalla. Dan sampai diskusi panjang akhirnya meluas kepada ayat aina Allah, itu kan. Akhirnya saya jelaskan beberapa ayat dan kemudian saya nukilkan perkataan para ulama yang subhanallah ada di antara mahasiswa ternyata yang sedikit berbeda temanya gitu kan dengan yang kita sampaikan di kelas gitu, dengan apa yang sudah dia dapatkan di pesantrennya. Akhirnya saya beberapa hari setelah kuliah itu mendapat telepon cinta gitu kan dari salah satu pondok pesantren ya, mendapatkan
telepon dari salah satu pondok pesantren yang notabene-nya beliau tamat dari pondok itu. Saya ditelepon langsung oleh mudirnya, kemudian mereka kayaknya sudah sepakat gitu. Saya bilang, kenapa Ustadz mencela dan kemudian menyalah-nyalahkan kami? Saya bilang, saya kenal orangnya. Ketika disebut namanya saya tahu begitu. Saya bilang, saya rasanya tidak pernah ngomong tentang Ustadz, tentang orang tua antum, nggak pernah ya mencela dan kemudian menyalah-nyalahkan. Oh, kemudian dia timpali bahwa ada di antara santri kami yang kuliah dan kemudian menyampaikan hal ini kepada kami. Kalau begitu, temanya kami adalah melakukan diskusi di kampus. Itu biasa gitu. Itu biasa, masing-masing menyampaikan araknya, ide pendapatnya, dan kemudian mendatangkan dalilnya. Saya sebagai dosen, tentu saya yakini yang saya sampaikan, dan saya sampaikan al-haq, dan itu adalah apa yang dikatakan oleh para sahabat, ya, para tabi'in di dalam ayat tersebut. Akhirnya panjang ceritanya, dan boleh saya minta nama mahasiswa itu. Saya bilang, katakan ke dia, insya Allah aman. Saya bilang, kan biasanya mahasiswa itu takut itu kan, kalau dipanggil dosen biasanya agak ngeri-ngeri itu dia. Akhirnya saya telepon mahasiswa itu, saya bilang, antum jumpa dengan saya, antum aman. Saya bilang, nilai antum aman, insya Allah antum jangan takut gitu, karena biasanya yang paling dikhawatirkan nilai itu. Akhirnya saya panggil dan diskusi dengan beliau. Saya bilang, apa yang antum sampaikan ke guru antum begitu? Ya, saya setelah kuliah kemarin, kata dia, menggigil badan saya sampai ke rumah. Kenapa? Ya, yang 7 tahun saya di pesantren itu tema lain yang saya terima. Kata saya bilang, ya sampaikan dengan baik ke guru antum, tapi bahasa antum saya menyalah-nyalakan. Saya tidak pernah menyebut pesantren antum, dan saya tidak pernah menyebut guru antum. Saya bilang, tapi bahasa yang sampai ke saya mencela pesantren itu. Saya tidak pernah. Adakah satu kata pun saya bilang, saya katakan itu kepada antum? Tidak ada kan? Ya Ustaz, saya merasa bahwa saya langsung katakan ke guru saya bahwa ini apa yang selama ini kita ajarkan ya harus dikoreksi ulang begitu. Barangkali bahasa itu yang membuat dia emosi dan kemudian langsung nelpon saya begitu. Nah, ikhwan fillah rahimakumullah, ini saya kira dalam diskusi kita biasa, diskusi di kampus itu biasa. Ya, masing-masing memberikan alasan dan memberikan ulasan. Dan saya pun memberikan ulasan saya. Kalau antum meyakini dan menangkap apa yang saya sampaikan itu benar, ya silakan antum pegang. Kalau tidak, saya tidak akan memaksa antum gitu. Silakan cari lagi dan kemudian belajar lagi. Nah, inilah salah satu contoh bahwa ada tema lain ya selain tema yang utama begitu. Wallahu ta'ala al-shawab. Jadi semoga kita selalu dibimbing Allah untuk tetap berada pada jalur utama kita, ya, pada pemahaman yang benar dan pemahaman yang utama. Yang kita inginkan adalah apa yang disampaikan Allah dan Rasulnya, dan apa yang dipahami oleh para sahabat yang mulia, ya, ridwanullah ta'ala alaihim ajma'in. Dan semoga kita termasuk orang-orang yang bersemangat belajar dan tidak salah dalam belajar. Wabillahi taufik, demikian barangkali bisa saya sampaikan. Insyaallah lebih dalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali di World Islam Channel.